Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Raden Trenggono yang biasa dikenal dengan nama Panembahan Bodo atau Ki Bodo. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Raden Trenggono atau yang biasa dikenal dengan nama Panembahan Bodo adalah merupakan trah keturunan bangsawan Majapahit sekaligus cicit dari Prabu Brawijaya V yang telah hidup dalam 3 rangkaian kerajaan besar yang ada di Jawa mulai dari Kasultanan Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Namun bangsawan keturunan Majapahit ini justru pantang untuk melibatkan diri dalam pusaran kekuasaan. Bahkan beliau sebagai pewaris telah menolak tahtanya sebagai Adipati Kadipaten Terung Sidoarjo dan justru lebih memilih untuk mendalami ilmu agama serta menyiarkan agama Islam. Raden Trenggono merupakan keponakan dari Raden Patah, raja di Kerajaan Demak yang berkuasa pada tahun 1475 Masehi hingga tahun 1517 Masehi. Ayah Raden Trenggono adalah Raden Kusen yang merupakan saudara tiri dari Raden Patah. Raden Kusen sendiri adalah putra dari Raden Arya Damar yang merupakan wakil Majapahit yang ditempatkan di Palembang. Raden Arya Damar sendiri merupakan putra dari Prabu Brawijaya V yang menurut babat tanah Jawa merupakan raja terakhir di Kerajaan Majapahit, sehingga Raden Trenggono merupakan cucu dari Raden Arya Damar dan cicit dari Prabu Brawijaya V. Raden Patah dan Raden Kusen dibesarkan di Palembang dan setelah beranjak dewasa kakak beradik yang beda ayah tersebut kemudian memutuskan untuk pindah ke Jawa. Di Kerajaan Majapahit, Raden Patah ditunjuk untuk menjadi Adipati di Demak Bintoro, sedangkan Raden Kusen sebagai Adipati Terung di Sidoarjo. Ketika Raden Patah mendirikan Kerajaan Kasultanan Demak pada tahun 1475 Masehi sebagai bentuk pembangkangan kepada Kerajaan Majapahit yang kala waktu itu masih berdiri, namun Raden Kusen masih tetap berdiri di pihak Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh kakeknya yakni Prabu Brawijaya V. Raden Patah dan Raden Kusen konon memeluk agama Islam, sementara Majapahit merupakan kerajaan yang bercorakkan agama Hindu. Namun menurut buku Sidoarjo Tempo Dulu karya Dukut Imam Widodo dijelaskan bahwa Majapahit kala waktu itu merupakan kerajaan yang terbuka untuk agama apapun. Kemudian terjadi sebuah polemik antara Kasultanan Demak dengan Majapahit, dan dalam babat tanah Jawa dikisahkan bahwa Raden Kusen bersedia mati untuk membela Majapahit meskipun harus melawan pasukan yang dipimpin oleh kakak tirinya sendiri.
Singkat cerita, perang saudara tersebut akhirnya berakhir dan Majapahit pun kalah serta perlahan tapi pasti menuju keruntuhan Majapahit. Kemudian Kesultanan Demak pun tampil selaku kekuatan baru sebagai kerajaan terbesar di Jawa menggantikan Majapahit yang sudah diambang kehancuran. Raden Trenggono yang merupakan putra dari Raden Kusen pun muak dengan kemelut yang terjadi di dalam keluarga besarnya yang menyebabkan pertumpahan darah antara ayah dengan pamannya. Lalu Raden Trenggono pun memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istana dan politik kerajaan. Rangkaian peralihan pemerintahan di Jawa dari Kesultanan Demak ke Pajang hingga Mataram Islam tidak membuat Raden Trenggono tertarik untuk ikut menikmati kekuasaan. Bahkan ajakan turut ikut mengelola pemerintahan yang datang silih berganti dari 3 kerajaan tersebut selalu ditolaknya dan beliau lebih memilih berkelana agar bisa dekat dengan rakyat. Pada suatu ketika pengembaraan Raden Trenggono pun tiba di suatu desa di Mataram Islam bagian selatan, tepatnya di daerah yang kemudian dikenal dengan nama Wijirejo yang sekarang masuk dalam wilayah Pandak Bantul, Yogyakarta. Di desa Wijirejo, Raden Trenggono atau Panembahan Bodo yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga melakukan syiar Islam dan mengajari para kawula Mataram Islam untuk belajar tentang agama Islam. Sedangkan asal-usul julukan nama Raden Trenggono yang terkait dengan nama Panembahan Bodo sendiri terdapat 2 versi dan salah satunya seperti yang ada dalam buku wisata sejarah yang ditulis oleh Gagas Ulung. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Raden Trenggono selalu beralasan bahwa beliau hanyalah orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa setiap kali datang utusan dari kerajaan yang ingin mengajaknya bergabung dalam pemerintahan. Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam, konon beberapa kali datang langsung ke Wijirejo untuk membujuk Raden Trenggono. Kala waktu itu Panembahan Senopati meminta kepada Raden Trenggono agar membantu dirinya dalam menyelesaikan masalah dengan Ki Ageng Mangir yang menolak tunduk kepada Mataram Islam. Permintaan tersebut selalu ditolak secara halus oleh Raden Trenggono, dan dengan merendah Raden Trenggono mengatakan bahwa beliau hanya orang biasa serta orang bodoh yang tidak paham dengan urusan politik. Dan dari sinilah kemudian nama Panembahan Bodo mulai lekat kepada Raden Trenggono. Versi lain dijelaskan bahwa sebutan bodoh kepada Raden Trenggono dilontarkan oleh Sunan Kalijaga karena muridnya tersebut salah kaprah dalam menyikapi suatu persoalan. Raden Trenggono pernah disebutkan keliru mengira gemuruh ombak pantai selatan sebagai bunyi meriam serangan dari tentara Portugis. Sedangkan gelar Panembahan diberikan kepada Ki Bodo oleh Panembahan Senopati setelah wilayah Terung Sidoarjo dikuasai oleh Kesultanan Mataram Islam. Dan seperti diketahui bahwa Raden Trenggono adalah putra dari Raden Kusen yang pernah menjabat sebagai Adipati Terung Sidoarjo. Panembahan Bodo atau Raden Trenggono pun
oleh Panembahan Senopati juga diberikan tanah Pardikan yang berupa alas kawijen sebagai bentuk rasa menghargai dan menghormati Raden Trenggono sebagai saudara sepuh dari Panembahan Senopati. Lalu tanah Pardikan yang berupa alas kawijen tersebut oleh Panembahan Bodo atau Raden Trenggono dibangun sebuah masjid dengan menggunakan kayu dari pohon wijen yang banyak tumbuh di hutan tersebut. Lambat laun tanah Pardikan yang berupa alas kawijen yang diberikan kepada Panembahan Bodo pun perkembangannya kemudian menjadi tempat pusat para santri sekaligus sebagai tempat berkumpulnya para kaum rois dan disebut dengan nama daerah Kauman. Raden Trenggono atau Panembahan Bodo meninggal dunia pada tahun 1600 Masehi dan jenazah beliau dimakamkan di Makam Sewu, Gasian Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Raden Trenggono yang biasa dikenal dengan nama Panembahan Bodo atau Ki Bodo. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa boten, sumangga terserah panjenengan.